Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu alumni IHC yang sangat luar biasa. Jadi di malam hari ini kita akan sama-sama belajar ya, Bapak Ibu ya. Belajar tentang lie detection kurang lebih 1 jam ke depan ya, Bapak Ibu ya. Dan tentunya di malam hari ini kita akan dipandu oleh salah satu trainer terkeren dari IHC, Bapak Ibu, yaitu Master Fauzan Asmara. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah kenal ya karena sudah ikut di beberapa kelas yang sudah dipandu oleh Master Fauzan Asmara. Jadi mungkin dari Bapak Ibu yang baru saja bergabung Selamat di malam, keluarga Master. di keluarga besar Sehat IHC. semua. Iya, selamat malam Bapak. Jadi yang baru saja bergabung di keluarga besar IHC, jadi Master Fauzan ini adalah salah satu trainer terkeren di IHC ya Bapak Ibu ya. Beliau sudah mencetus banyak sekali alumni di IHC, bahkan sudah menjadi trainer juga di IHC Bapak Ibu. Dan juga untuk di malam hari ini, salah satu kelas terkeren dari Master Fauzan Asmara adalah kelas lie detection Bapak Ibu. Jadi sekedar informasi, untuk kelas lie detection akan diadakan di hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, tepatnya dengan 24 sampai dengan 28 September 2024 mendatang, Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang penasaran tentang materi apa saja yang akan diberikan oleh Master Fauzan Asmara di kelas lie detection. Jadi di malam hari ini akan dipaparkan sekilas ya Bapak Ibu ya. Kira-kira materi apa yang akan diberi yang Bapak Ibu dapatkan di kelas lie detection di hari Selasa sampai dengan Sabtu di minggu depan Bapak Ibu. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi ya bagi untuk mendapatkan sedikit kilas pemaparan tentang lie detection. Jadi langsung saja ya Bapak Ibu ya kita mulai kelas pada malam hari ini. Tapi untuk mengawali kelas pada malam hari ini kita berdoa sejenak ya Bapak Ibu ya agar apa yang akan diberikan oleh Master Fauzan bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain tentunya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kepada Master Fauzan Asmara yang keren luar biasa saya persilahkan. Terima kasih, Mas Opan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam, warahmatullahi salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, Shalom. Ya, pertama izinkanlah saya menyampaikan rasa bahagia, rasa bangga saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu semua, para pembelajar Indonesian Hypnosis Center yang dahsyat, hebat, luar biasa. Saya selalu semangat nih kalau ketemu alumni. Ya, secapek-capeknya saya kalau ketemu alumni itu jadi seger gitu, jadi seger. Meskipun dari pagi baru aja selesai ya tutup ini kelas fundamental hipnosis dan besok dilanjutkan dengan advance hipnoterapi. Alhamdulillah semua peserta L1 tadi Mas Opan langsung masuk L2 besok. Kayak pindah kelas. Ya, pindah kelas. Ya, syukur. Ya. Nah, semangat belajarnya eh, luar biasa. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan langsung menuju ke materi. Oke. Materi kita adalah lie detection, mendeteksi kebohongan, essential strategies and skills. Nama saya Fauzan Asmara, ya, saya praktisi bidang psikologi dan juga manajemen, Bapak Ibu. Ya, kemudian ada bonus ya di materi ini. Di hari terakhir kita akan icip-icip teman-teman tentang forensik hipnosis. Gitu. Ya, meskipun kita sering berbohong dengan berbagai alasan, tentu kita tidak ingin jadi korban kebohongan, bukan? Kita ingin memiliki alarm yang peka untuk bisa mendeteksi ketidakjujuran, penipuan, kebohongan sejak dini, ya, biar tidak berlanjut ke hal yang lebih parah. Tuh. Banyak sekali teman-teman yang tadinya tidak mau berbisnis lagi,
tidak mau menikah lagi, tidak mau menjalin hubungan lagi dengan siapapun, itu menjadi sembuh hanya gara-gara ikut materi ini. Karena dengan ikut materi ini Anda menjadi tidak mengeneralisir bahwa ada orang yang jujur ya, pria yang baik kayak Mas Opan ya, masih ada itu. Ada pria yang baik kayak Pak Fauzan gitu ya. Jadi tidak mengeneralisir. Saya punya alumni dari Bali ya, sekarang sudah punya 8 restoran dan 3 hotel. Tadinya nggak mau lagi berbisnis. Namun setelah belajar lie detection, kemudian beliau membuka diri untuk berbisnis lagi. Ya, dan sekarang keren gitu ya. Dia bisa memilih mitra bisnis mana yang bisa dipercaya, mana yang tidak. Ya, kalau mau bangun sebuah restoran itu kan butuh kontraktor nih. Dia juga melihat kontraktor mana yang bisa saya percaya, mana yang tidak gitu ya. Itu keren gitu ya, keren. Dan dengan belajar lie detection ini bukan berarti Anda setiap kali ketemu orang terus Anda lihat teliti itu, enggak. Ya, enggak. Nikmati aja ya. Kalau kata saya ketemu dengan Ibu Luna dari Semarang itu ya santai aja, nggak usah apa ya susah-susah dideteksi itu enggak. Ketemu Pak Wim Damopoli ini juga berkali-kali saya ketemu, tapi saya enggak bohong enggak dia enggak ngapain ya. Tapi kalau kalau saya ada hubungan bisnis dengan beliau dan bisnis itu misalnya 2 miliar, saya perlu karena ini menyangkut resiko 2 miliar. Itu ya. Bagi Anda yang ingin menjalin hubungan dengan orang lain, misalnya ingin menikah, ingin pacaran ya, tentu Anda harus deteksi itu. Kenapa? Karena ini menyangkut sesuatu hal yang beresiko tinggi. Mau beli rumah yang miliaran gitu ya, atau ratusan juta, Anda eh, harus deteksi apakah ada ketidakjujuran. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir, selama 5 hari Anda belajar teori dan praktek ya. Kemudian di hari akhir nanti alarm deteksi kebohongan saya install di pikiran Anda. Sehingga sudah ada program di bawah sadar Anda yang Anda tuh sangat peka. Jadi begitu ada kebohongan langsung ada alarm. Brrrr, gitu ya. Nah, jadi harus masuk dulu ke pikiran bawah sadar dengan gaya saya mengajar itu masuk. Ya, Anda nanti akan light trance, trance dalam kondisi ringan ya, semua materi masuk. Nanti saya bikin deep trance, kondisi gelombang otak theta, goyang-goyang dari 25 sampai 30 kalau dari skala Davis Husband Scale dari Oxford University. Nanti baru saya install sebuah program di mana teman-teman nanti eh, memiliki alarm yang sangat peka terhadap kebohongan. Gitu ya, kira-kira materinya begitu. Bagi yang belum kenal, izin saya mengenalkan diri. License Instructor Indonesian Hypnosis Center. Saya juga asesor peneliti di UI, Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia. License Hipnoterapi CAC USA, Wakil Ketua Ikatan Alumni Lemhanas 2022. Kebetulan saya juga Ketua DPW PKHI Yogyakarta, Certified BNSP, Asesor BNSP. Ada yang belum masuk sini, saya juga Ketua DPP, Ketua Umum DPP Kita IHC. Saya membawai seluruh alumni IHC yang jumlahnya 13.000. Sehingga teman-teman sering melihat saya ke luar kota kadang hanya untuk melantik ya pengurus kita IHC di masing-masing provinsi. Begitu teman-teman, saya juga dosen ya di dosen S2 S3 di Amikop Yogyakarta. Saya juga ketua yayasan di STI Total Win Semarang dan sekaligus sebagai pendiri. Gitu sekilas tentang saya, teman-teman ya. Saya sebagai asesor sudah pengalaman 15 tahun, sehingga saya spesialisasi saya memang adalah lie detection. Ya, dan saya akan mengajarkan Anda menularkan ilmu kepada teman-teman bagaimana mendeteksi kebohongan dari pengalaman yang saya peroleh, dari buku yang saya baca, dari hasil-hasil pelatihan saya di banyak tempat. Dan Anda nanti akan didik semacam kayak spionase, kayak CIA, KGB, Mossad ya. Anda betul-betul nanti akan memiliki keterampilan sebagai intelligence. Ya, dan itu keren gitu. Dan nanti Anda akan dapatkan bahwa
kompetensi Anda meningkat secara dramatis, apapun profesi Anda, apapun profesi Anda. Sebagai orang tua, sebagai pebisnis, sebagai lawyer, hakim, jaksa, sebagai pimpinan perusahaan, ya, apapun profesi Anda, ya, ilmu ini sangat keren. Ini fakta tentang kebohongan ya, berbohong ya adalah strategi komunikasi yang umum dia lakukan. Jadi kalau Anda mencari orang yang nggak pernah berbohong agak susah, sulit ya. Ya, semua orang pernah berbohong. Bahkan ada yang sering berbohong. Ada yang memang ya, pekerjaannya memang dari berbohong. Ya, kayak penipu kan pekerjaannya memang dari berbohong. Jangan sampai Anda jadi korban nih, orang-orang seperti ini. Karena mereka sangat lihai mengolah kata, gestur, body posture, ya, untuk meyakinkan orang bahwa mereka nggak berbohong. Namun yang Anda lihat nanti bukan apa yang dia tampilkan, tapi apa yang ada di balik itu. Apa yang ada di balik kata-kata itu. Dipakai untuk menghindari meminimalkan kekerugian, mendapatkan reward dalam komunikasi interpersonal. Tuh, di sini ada lawyer, Mas Opan. Tentu saja kalau lawyer itu kalau dibohongi klien itu sedihnya setengah mati. Sedih sekali. Saat di pengadilan baru terungkap fakta-fakta yang tidak diceritakan. Dan itu betul-betul menurunkan kredibilitas Anda sebagai seorang lawyer. Ada juga di sini seorang tua yang sering dibohongi oleh anak, karena 98% anak belasan tahun itu berbohong pada orang tuanya. Kalau pria, kalau suami berbohong pada istri itu ya hampir 100% lah. Hampir 100. Betul. Nah, nah gini mah bagaimana bapak-bapak nanti tidak Pak ya, tidak menjadi korban kebohongan dari suami. Tapi istri yang berbohong juga banyak. Ya, kalau ditanya siapa yang banyak berbohong, laki-laki atau perempuan? Ya, laki-laki lah yang paling banyak. Tapi siapakah pembohong yang paling hebat? Jawabannya adalah wanita. Wanita adalah pembohong yang paling profesional. Kalau wanita sudah berbohong, wah itu senyap sekali itu tidak ada apa ya, susah untuk Anda mendeteksi. Nah, kalau ada buaya-buaya, di sini banyak buaya ini Mas Opan ini, buaya-buaya banyak ini ya. Ya, namun jangan lupa ada juga buaya betina. Nah, buaya betina itu jauh lebih mengerikan daripada buaya-buaya darat itu. Nah, ini ada Bang Jaya ini dari Makassar. Ini beliau ini spesialis hipnoterapi untuk janda-janda muda ini beliau ini spesialisasinya di situ. Oke, Betul. betul gitu ya. Eh, strategi untuk tetap survive dalam sebuah situasi, apalagi di urusan yang berkaitan dengan apa hidup mati, orang-orang di pengadilan, oh itu biasanya kebohongan itu menjadi hal yang dianggap sebuah strategi ya, untuk lepas dari sebuah malapetaka atau sebuah penderitaan yang akan dialami. Untuk beberapa alasan berbohong adalah cara yang bijak. Ya, itulah kenapa kok Bang Jaya itu juga berbohong tuh dipakai untuk menyelamatkan, ya, menyelamatkan banyak hal. Bijak gitu ya. Dalam setiap percakapan hanya sepertiga yang benar, jujur, benar-benar jujur. Ini riset ya. Ya, 3 kali dalam 10 menit orang berbohong. 37% orang dewasa berpikir bahwa berbohong itu nggak apa-apa ya, berkaitan dengan usia Anda. 54% kebohongan bisa dideteksi secara akurat. 42% orang dewasa berpikir bahwa it's okay to lie, nggak apa-apa berbohong. Dan 98% teenager lie to their parents. Dan juga sama, laki-laki, suami itu juga hampir 100% berbohong kepada istrinya. Para istri yang di sini ya, jangan sampai Anda jadi korban kebohongan suami. Jadi Anda harus belajar ini. Ya, di sini ada Master Nova atau Bu Cut ya, beliau sudah belajar belajar deteksi kebohongan, maka beliau tuh angkatan-angkatan awal lie detection. Sehingga beliau tuh makin sakti aja ya. Itu teman-teman ya. Coba saya tanya ini sebelum masuk ke materi ini ya. Saya tanya nih,
apa alasan apa alasan orang apa alasan suami atau pria berbohong pada pasangannya, pada istrinya? Kira-kira apa ada alasannya? Ya, karena biasa istri itu senang dibohongi. Gitu ya. Ya, karena wanita Dia suka dibohongi gitu ya. suka dibohongi, ada yang begitu suka dibohongi karena kalau dibohongi kita aman. Kalau dibohongi aman, baik. Jadi Jaga, berbohong dipakai sebagai sarana untuk membuat aman di keluarga, gitu Pak ya? Iya. jaga agar Ini perasaannya Ibu Cut bilang kemarin tertutup. dampingi persidangan untuk kasus pembunuhan. Wah ini Ibu Cut ini sudah keren ini, sudah dimintai bantuan oleh pengadilan untuk mendeteksi itu. Itu keren. Ya, Ibu Fitriani menjaga hati yang lain. Jadi berbohong agar hatinya terjaga, menghindari ber- supaya tidak bertengkar. Ya, daripada bertengkar menjadi apa sebaiknya berbohong gitu ya. Baik. Ya, orang, Oke, orang saya Bugis kira bilang beli-beli patuo. Beli-beli patuo itu artinya Pak Fauzan berbohong untuk kebaikan itu tadi. ya berbohong untuk kebaikan namanya white lies. Ya, berbohong untuk kebaikan itu white lies. Gitu. Oke, alasan tidak berbohong ya, mempertahankan hubungan. Ya kayak Bang Jaya ini kalau nggak berbohong mungkin sudah kacau balau dari dulu. Justru karena berbohong tuh aman. Kayak Pak Wim Damopole ini, Pak dokter kita nih, dokter spesialis bedah kita ini juga, wah kalau nggak berbohong udah bubar dari dulu itu ya. Bisa jawabannya. Iya, Mas Bukan Opan ini aja yang kelihatan pria baik-baik dia juga kadang berbohong juga. Jangan Terlalu banyak dibongkar, aturan. Master. Ya, pria itu memilih berbohong karena wanita itu terlalu banyak aturan. Ya, daripada bertengkar tadi ya. Berbohong karena dia tetap seperti yang diinginkan oleh kekasihnya. Merasa tertekan karena terlalu dikekang. Jadi Anda kalau terlalu mengekang pria, ya Anda seperti terus membuat pria itu menjadi semakin mahir dalam berbohong. Apalagi Anda jadi wanita yang gampang apa ya, menjudge, gampang menuduh, itu membuat suami-suami Anda pasti berbohong. Gitu. Pak Wim pulang ke rumah, baru ditanya sama istri, dari mana Pak? Langsung pulang ke kantor apa mampir-mampir dulu nih? Adalah makan malam tadi. Sama siapa? Sama Sri, sama Dewi, sama Yuli, sama Joko, ya, sama Ali. Heh, ada Dewi. Ngapain nggak makan sama Dewi? Wah, cerewet udah. Bisa-bisanya sama Dewi, sama Yuli. Wah, terlalu berlebihan. Akhirnya Pak Wim berikutnya nggak akan ngaku, gitu kan. Sebenarnya yang perlu dilakukan oleh para wanita itu kalau suami bicara, Anda diam, dengarkan. Mungkin cerita suami Anda tidak sebahaya yang Anda duga. Dan kalau Anda ingin memperbaiki suami Anda, pelan-pelan caranya. Nanti ada tips and trick ya bagaimana memperbaiki perilaku suami. Bukan langsung saat itu langsung dikritik, langsung dimarahi, saya jamin berikutnya pasti berbohong. Gitu. Karena tadi menghindari untuk bertengkar. Itu teman-teman ya. Sekarang saya tanya lagi nih, kenapa tergantung sikap istrinya betul. Berbohong untuk menutupi kesalahan atau mendapatkan keuntungan, betul, setuju. Berbohong untuk mendapatkan keuntungan, setuju ya. Sekarang saya tanya nih, kenapa wanita berbohong pada pria? Kira-kira apa alasannya? Coba bisa dichatting. Kenapa wanita berbohong pada suaminya? Istri-istri yang menjawab ini. Gak ada yang menjawab. Woi, biar nggak banyak Gimana ini? nanya. Wah ini kalau Mbak Nova ini pastilah suami khawatir ya. Karena Mbak Novanya makin cantik, makin keren ya, makin banyak teman. Wah kalau saya jadi suaminya Mbak Nova, wah udah mungkin tak ikat aja lah gitu kan. Ya caper apa ya Master ya menyelamatkan keadaan tertentu biasanya karena faktor balas dendam oh dibohongin ya, Isna nih takut suami marah ya aku tuh dikirim pulsa nih karena wanita ingin merasa selalu benar wah benar juga wanita ingin selalu benar ya iya
ingin balas dendam boleh juga. Hati-hati loh Anda menyakiti wanita ya, bos. Buaya-buaya di Zoom ini hati-hati ya, Anda menyakiti cewek. Cewek bisa membalas lebih menyakitkan dari Anda ya. Iya, akan tersekarang baik, dia yang terbaik. Kalau kelihatan aslinya bisa kabur si cowok ya, bisa ya menutupi siapa dia gitu ya. Tapi memang wanita itu sebaiknya tetap menyimpan rahasia-rahasia tertentu ya. Ya, apalagi tentang masa lalu, wanita itu harus menyimpan. Ya, tidak semua pria siap mendengar masa lalu Anda. Oke, silakan Pak Pance. Gitu ya teman-teman ya. Ya, tidak semua wanita bisa atau mau menerima gitu ya. Alasan wanita berbohong pada kasihnya satu menyembunyikan masa lalu karena pria tetap peduli pada masa lalu wanita. Menjaga citra diri, membuat jarak. Wanita itu Mas Opan kalau sudah mulai nggak suka buat jarak itu di WA pagi hari malam baru jawab. Di telepon malam besok lusa baru jawab. Alasannya sibuk, alasannya apa-apa ya. Itu itu ya. Kawan-kawan, buaya-buaya tak kasih tahu ya. Ya, wanita itu jarang sekali lepas dari handphone. Ya, dia beda dengan pria kadang nggak pegang handphone ya. Kalau wanita itu pegang handphone. Jadi kalau WA Anda nggak dibales, itu ada sesuatu, something, ya, ada sesuatu. Gitu ya. Jadi kalau sudah mulai nggak balas, mulai banyak alasan, dia mulai jaga jarak dengan Anda. Karena wanita itu kalau kalau mau mutus hubungan terus terang itu sulit ya. Beda dengan para pria ini. Nah, wanita itu putusnya itu pelan-pelan, perlahan-lahan. Menjaga citra diri, belum percaya sepenuhnya bisa membuat Anda khawatir, mempertahankan hubungan, menjaga perasaan pasangan. Itu yang membuat wanita menjadi berbohong kepada pria. Sejarah lie detection, saya cerita sedikit. Ya, di zaman Romawi kuno dulu pakai penyiksaan sebagai sarana mendapatkan pengakuan, disiksa. Strapado itu diikat tangannya, diikat kakinya, ya, kemudian ditarik ya sampai nyeri setiap sendinya ya, untuk membuat sebuah pengakuan. Nah, dan ini sekarang sudah nggak boleh dipakai ya. Namun entah kenapa para penyidik kadang masih pakai kekerasan ya, ya untuk mengungkap kebohongan. Namun kalau Anda sudah belajar ini, Anda nggak perlu menyiksa orang ya untuk mengungkap dia bohong apa enggak. Itu nggak perlu. Eh, sejarah mencatat, teman-teman. Silakan Mas Opan ada yang baru baru mau masuk ini boleh di ya. Tes kebohongan dengan ekor keledai itu di India kuno ini sejarah. Ya, keledai itu masukkan ke tempat ruangan yang tertutup, yang gelap. Ya, selamat malam Pak Supardi, Magelang. Eh, kemudian para tersangka itu disuruh masuk ke ruangan gelap itu, terus diberitahu, kamu masuk, pegang ekor keledai. Nanti keledai itu akan memberi tanda apakah kamu jujur apa enggak. Itu aja caranya. Nah, siapa yang keluar dari ruangan itu tangannya bersih, itulah tersangkanya. Itu, Pak. Tapi kalau tangannya hitam, kena jelaga, berarti dia jujur. Itu ini tes kebohongan yang lebih inilah, lebih manusiawi ya. Kalau di Tiongkok, ya Tiongkok kuno itu lebih lebih cerdas lagi, teman-teman. Lebih cerdas lagi. Ini sudah pakai poligraf kuno. Dia melihat reaksi fisiologis ya, karena orang yang berbohong itu pasti terkompresi air liurnya. Ya, adrenalin itu ya hormon apa yang keluar dari adrenal medula itu membuat air liur terkompresi. Ya, sehingga mulut Anda akan kering. Nah, di waktu apa di Cina ya di Tiongkok kuno untuk mengungkap kebohongan tuh gampang. Ya, para tersangka itu dikasih nasi kering dimasukkan ke mulutnya. Setelah itu disuruh keluarkan. Ya, siapa yang nasinya tuh masih tertinggal di mulutnya, nggak bisa keluar, nah itulah pembohong. Tapi kalau nasi itu bisa keluar karena bercampur air liur, maka dia akan bisa mengeluarkan nasi itu. Jadi di Tiongkok kuno ini sudah mulai modern itu ya. Mulai modern sudah melihat reaksi apa
fisiologis gitu ya teman-teman ya. Yang lebih keren lagi ya, sejarah mencatat ini metode investigasi modern dan manusiawi, yaitu pada saat zaman eh, dulu ada namanya Nabi Daniel. Nah, tertulis dengan bahasa Ibrani di kitab Daniel nomor 13. Ada metode investigasi yang sudah dianggap modern meskipun itu terjadi di masa lalu. Ada Susana dan orang tua, the elders. Ada orang sudah tua, dua orang merayu Susana untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Susana yang lagi mandi itu dirayu-rayu dan Susana menolak. Dan kedua pejabat kerajaan ini sangat marah karena dia belum pernah ditolak oleh wanita. Kedua orang tua ini mengancam, kalau kamu nggak mau, aku adukan kamu ke raja. Kamu melakukan perbuatan yang tidak senonoh atau perzinahan. Namun Susana tetap menolak. Nah, di gambar ini ada di beberapa museum di Eropa ya teman-teman ya, untuk mengabadikan kisah antara Susana dan The Elders ini. Akhirnya wanita itu diadili, namun alhamdulillah ya, ada Daniel. Ya, Daniel ini kalau dalam keyakinan saya orang Muslim itu adalah putra dari Nabi Daud, putra dari Nabi Daud. Nah, Daniel ini cerdas itu. Terus dia memanggil dua pejabat kerajaan ini, dimasukkan di ruangan yang terpisah, dikasih pertanyaan yang sama. Ini di cross. Ternyata apa? Jawabannya itu berbeda. Satu mengatakan Susana melakukan perzinahan di bawah pohon damar, satunya di bawah pohon cemara. Banyak sekali perbedaan gitu ya. Akhirnya diputuskan oleh Nabi Daniel yang bersalah adalah kedua orang tua itu. Nah, eh, cross investigation selanjutnya menjadi andalan utama para penyidik ya. Setelah itu, termasuk CIA, KGB, Mossad dan seterusnya. Itu dengan cross investigation gitu untuk mendeteksi apakah benar apa enggak, bohong apa tidak gitu ya teman-teman ya. Dan teman-teman, suatu ketika saya pernah mengunjungi Alexandria. Alexandria ini Alexandria ya teman-teman. Inilah kota tua Alexandria. Yang usianya 3000 tahun. Di bawah kekuasaan Yunani dulunya. Oke, saya kira cukup ya. Nah, saya jalan-jalan di sini, saya temukan di sini ada jalan Daniel itu, Nabi Daniel, dan saya temukan makamnya berada di bawah masjid. Kita harus turun kayak sumur itu ya. Sangat dalam tuh, turunnya tuh jalannya agak sempit turun, dan di sini letaknya makamnya Nabi Daniel. Kenapa kok Pak Fauzan susah payah ke Alexandria? Alexandria itu bagian dari Mesir ya. Karena saya terobsesi dengan beliau. Saya juga ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri termasuk kitab-kitabnya. Kitab 13. Dan meskipun saya nggak ngerti bahasanya, paling nggak saya pernah pernah buka lah gitu ya. Paling nggak. Dan itu betul-betul real ya, bahwa eh, cross investigation itu sumbernya dari Nabi Daniel ini teman-teman. Dan di Mesir saya juga sempat berkunjung ke makam Imam Syafi'i karena mazhab saya mazhab Syafi'i, sehingga dua makam itulah yang saya kunjungi. Itu kawan-kawan gitu ya. Eh, Akhirnya PBB memutuskan tidak boleh ada penyiksaan lagi. Tidak boleh ya. Tahun 1963 Mahkamah Agung ya memutuskan bahwa pengakuan yang di bawah diambil dari truth serum juga nggak boleh. Itu ya. Karena dianggap melanggar hak konstitusional terdakwa karena memberatkan dirinya. Apalagi penyiksaan gitu ya. Namun sampai sekarang praktik-praktik penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan itu masih ada. Kemudian muncullah poligraf. Poligraf itu Anda dikasih apa namanya, kabel-kabel gitu ya, ya untuk mendeteksi apa satu konduktansi dari kulit Anda, apakah Anda berkeringat apa enggak, karena orang yang berbohong itu
akan berkeringat, gitu ya. Ya, akan berkeringat, kemudian detak jantung Anda akan naik, blood pressure Anda, tekanan darah naik, ya, nafas Anda juga. Ya, dan nanti ada grafik kayak gini. Nah, dikasih pertanyaan, pertanyaan yang tidak relevan dulu. Gitu. Apakah 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 Pak Wim punya senjata? Punya, gitu. Gitu. Ya atau tidak? Ya. Apakah Pak Wim punya senjata pisau? Ya. Apakah punya senjata parang? Ya. Nah, detaknya biasa gitu ya. Apakah Pak Wim punya senjata pemecah es untuk memecah es? Gitu. Baru detak jantungnya Pak Wim berdetak karena pemecah es itu berhubungan dengan sesuatu kasus. Itu baru kenceng itu. Terus istrinya tanya sama Pak Wim, Bapak dari kantor langsung pulang? Ya, detaknya biasa itu. Apakah mampir-mampir ke tempat lain? Ya. Apakah mampir ke Indomaret? Ya, biasa dulu. Apakah Pak Wim mampir ke Hotel Santika? Ah, barulah gantungnya tuh berubah itu. Detaknya kenceng itu karena Pak Wim mampir di Santika lumayan 4 jam sama selingkuhannya gitu. Jadi mulailah bergerak lah itu kan. Mulai bergerak. Nah, itulah yang membuat kemudian oh ini ada kebohongan gitu ya teman-teman ya. Pertama kasih kasih pertanyaan yang biasa, yang tidak relevan gitu ya. Tapi begitu masuk ke relevan, apakah Anda pernah misalnya tanya ke Mas Opan, apakah Anda pernah melakukan perbuatan yang tidak senonoh? Ah, itu ya, itu masih umum kan? Ya, apakah Anda pernah ini? Ya, tapi begitu masuk ke kasus tertentu, tuh teman-teman. Itu cara kerja dari apa poligraf. Siapa sih yang bisa lepas dari poligraf? Namanya Verdi Sambo. Yang lain eh, kejerat, deception. Hanya Verdi Sambo yang no deception. Why? Kenapa? Kenapa yo? Boleh di chatting. Kenapa Verdi Sambo lolos dari lie detection? Ada yang bisa jawab? Pengendalian dirinya bagus. Ya, boleh. Mahir berbohong. Penguasaan dirinya bagus. Apalagi dia biasa bohong. Lie detection di setting. Wah, lie detectionnya di setting katanya. Ya, mengatur nafas, pakar kebohongan, ya, iya, semuanya jawaban salah, ya. Ya, kenapa kok Verdi Sambo lepas dari poligraf? Karena memang ada cara untuk lepas dari poligraf. Itu bukan karena dia pandai mengatur nafas ya, nggak bisa. Ada kunci ya, betul. Punya kunci mengelabui alat. Oh, berarti bisa Pak Fauzan? Bisa. Dia tahu kuncinya? Iya, tahu. Ya, sehingga apa? Di materi lie detection Anda juga saya ajari bagaimana lepas dari poligraf. Bukan ngatur nafas. Nafas tuh pasti nggak bisa beratur itu kalau Anda sudah bohong. Karena itu automatically ya. Begitu Anda sudah stres, adrenalin keluar. Ya adrenalin itu begitu keluar. Atau epinefrin, norepinefrin dari adrenal medula. Pasti detak jantung Anda naik. Ya. Pernafasan Anda naik. Anda juga berkeringat. Ya pasti. Pencernaan Anda juga mulai berhenti. Kadar gula Anda naik gitu ya. Ada kuncinya. Tidak usah khawatir ya. Untuk Anda yang ikut materi lie detection, saya ajari bagaimana lepas dari poligraf. Meskipun saya berdoa, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dari malapetaka. Namun siapa tahu suatu ketika kita harus menghadapi poligraf. Nah, Anda di bawah sadarnya ini sudah saya setting untuk lepas dari poligraf karena itu ada caranya.
Bahkan Anda juga akan dididik jadi profesional liar, bukan hanya mendeteksi kebohongan, tapi Anda juga dididik bagaimana berbohong secara profesional, senyap nggak ketahuan. Tuh. Kita bicara itu 2 hari, 2 hari khusus bicara bagaimana menjadi pembohong yang profesional, profesional liar. Tapi bukan berarti saya ngajari Anda bohong. Siapa tahu Anda harus terpaksa berbohong untuk sesuatu yang baik. Ya, yang penyidik kepolisian pun nggak mampu mendeteksi kebohongan Anda, apalagi cuma orang biasa. Itu ya kawan-kawan ya. Tanya sama bucut yang sudah pernah ikut materi ini. Ya, siapapun yang sudah pernah ikut materi ini. Anda juga dididik untuk menjadi professional liar. Ya, gitu ya kawan-kawan. Oke, kita kembali ke materi. Ya, ini deteksi kebohongan. Woman lie about, ya itulah. Biasanya begitu. Pria itu lainnya apa bohongnya tentang pendapatan. Jarang lah ada pria yang terus terang pada cewek, pada istrinya tentang pendapatan. Termasuk Pak Wim. Bisa aja. Itulah resikonya kalau punya temen Pak Wim kayak gini nih ya. Saya saya berani ngomong ke Pak Wim karena beliau sahabat saya, teman saya. Ini spesialis bedah paling terkenal di Manado ini. Women easily lie about their feeling while men speak the truth very easily. Ya memang begitu ya kenyataannya. How many lies does it take for a woman to realize the truth? Berapa banyak sih kebohongan yang Anda butuhkan untuk mengungkap kebenaran? Para cewek, para wanita yang ada di Zoom ini, berhenti Anda denial. Akui bahwa suami Anda pembohong. Akui bahwa suami Anda itu memang orang yang sudah nggak bisa dipercaya. Tetapi para wanita itu memang suka dibohongi. Para wanita ini memang denial, nggak- apa ya, menganggap bahwa itu ada kebohongan. Gitu. Nah, di dalam materi ini juga nanti teman-teman wanita juga insya Allah nanti akan menjadi apa ya, menjadi menerima kenyataan. Ya, itu ya kawan-kawan ya. Di sini ada Pak Budi Irianto dari Mojokerto. Wah, oke, Pak Farel, Pak Nurholis. Wah, selamat malam Pak Nurholis. Tapi ini Pak Nurholis kalau berbohong, terus istrinya itu denial, denial itu. Bahkan ketangkep basah pun banyak para istri itu denial kan. Ya, suara siapa ini yang bocor Mas? Denial. Coba saya tanya, kenapa banyak wanita denial? Enggak kok, suami saya baik. Suami saya baik kok, nggak apa-apa. Kenapa ya? Kenapa banyak wanita denial? Suami saya baik. Suami saya itu Ya, baik, cuman wanita itu aja lah yang dukunnya kuat itu. menjaga suaminya. Suami saya baik sekali. Malas ribut, menjaga hubungan karena suami masih dibutuhkan. Nah, ya, banyak wanita yang denial. Denial itu menolak kenyataan, menjaga harga diri suaminya. Karena wanita ingin selalu dinyatakan kembali ke ayat 1 ini. Wanita selalu dinyatakan benar itu. Kenapa kok banyak wanita denial? Ya, kenapa wanita begitu suaminya selingkuh bukannya marah malah sibuk mengajak suaminya untuk diruqyah, dibawa ke Pak Bunarto. Pak Bunarto tolong suami saya Pak, ini diruqyah Pak. Suami saya kena goda cewek ini gitu. Diruqyah kemana-mana itu. Dikira kemasukan jin, dikira dipelet gitu ya. Itu ada loh banyak orang, banyak alumni IHC bawa suaminya ke klinik saya katanya, Master, tolong Master, kenapa suami saya dihipnotis, kena hipnotis gitu. Dia kena pelet, kena hipnotis, tolong Master. Itu batin saya, bukan kena hipnotis. Gitu teman-teman ya. Pertanyaannya, kenapa wanita denial?
demi anak males ribut. Ya, ada yang sudah tahu bohong tapi nggak apa-apa lah, dibiarin bohong. Kenapa wanita denial? Karena kalau diterima sebagai sebuah kenyataan sangat sakit, sakit sekali. Perih, pedih, nggak mampu dia terima. Saking pedihnya, perihnya, nggak mampu dia terima sebagai sebuah kenyataan. Maka dia sebaiknya denial dalam rangka menyelamatkan dirinya. Itu termasuk ego mechanism defense dalam Sigmund Freud. Ya, di Sigmund Freud itu ada teori namanya ego mechanism defense. Salah satunya adalah denial. Ya, tak bohong, cuman mengatakan tidak benar. Gitu ya kawan-kawan ya. Itulah kenapa kok wanita itu banyak denial. Oke, saya lanjutkan. Waktu kita nggak banyak ya, karena ini hanya preview ya. Men lie more, but women lie better ya. Jadi laki-laki itu berbohong lebih banyak, tapi pembohong paling keren, paling bagus, paling profesional itu tetap wanita. Kenapa kira-kira? Kita kenapa? Yuk, kenapa kok wanita menjadi pembohong yang lebih baik? Ya, ego mekanisme mekanik. Iya, bagus. Iya. Oke, ada yang bertanya ini. Punten gitu ya. Hari itu ya teman-teman ya. Kalau ke saya berikan sekarang Anda nggak ada yang ikut itu ya. Dan nggak mungkin cukup ya. Harus 5 hari kita belajar. Kalau bicara strategi, 5 hari belajar. Kalau disampaikan dalam waktu 1 jam, nggak mungkin. Impossible. Ya, jadi itu ditanam di bawah sadar, tanam 5 hari, hari terakhir diinstal, cet, gitu. Ya, sel strategisnya. Karena ini adalah materi preview. Preview itu penjelasan secara apa namanya global, materi lie detection itu nanti seperti apa. Itu kawan-kawan ya. Oke, saya lanjutkan. Wanita itu pembohong yang paling profesional karena wanita itu memang diciptakan Tuhan lebih perseptif, lebih intuitif daripada pria. Karena wanita harus hamil, dia berkomunikasi secara nonverbal, dia punya anak, merawat anak, dia harus berkomunikasi secara nonverbal dengan anak, ya, dan menjadi wanita itu mampu mendeteksi apa yang ada di balik sikap, di balik kata-kata dan seterusnya. Dan wanita itu pemain sandiwara yang bagus, yang hebat, karena dia kadang harus membakar dirinya seperti lilin untuk menerangi keluarganya. Sesakit hatinya wanita, sesakit-sakit hatinya wanita, dia melihat anak masih penuh kasih sayang. Ya, kadang ketemu orang tua masih tersenyum, padahal sebenarnya sudah mau berteriak gitu ya. Lihat suami masih nyambut, padahal sebenarnya sudah mau apa menghabisi gitu ya. Hati-hati teman-teman pria yang ada di Zoom ini. Sekarang zamannya wanita membakar istri ya. Hati-hati kalau Anda sudah lihat istri diam, nggak ngomong 3 hari, hati-hati. Mungkin umur Anda sudah nggak panjang ya. Tahu-tahu disiram bensin, Anda dibakar itu ya. Nah, jadi kalau wanita itu masih masih cerewet, bawel, masih bantah itu sehat ya. Alhamdulillah sehat. Tapi kalau istri Anda udah mulai diem, nggak ngomong, hati-hati. Umur Anda tidak panjang. Ya, setiap hari 1 tetes sianida masuk di kopi Anda. Setiap hari. 1 tetes, 1 tetes. Nanti hari keempat Anda meninggal dunia. Ya. Oke, 5 motivasi kebohongan. Nanti saya jelaskan nanti di kelas. Ya, asumsi deteksi kebohongan ini asumsinya ya. Siapapun tidak ingin ketahuan ketika berbohong. Ya, orang akan berusaha tidak menampakkan tanda-tanda bahwa dia berbohong. Nah, reaksi emosional otomatis terjadi pada diri seseorang ketika berbohong. Reaksi emosional menyebabkan reaksi fisiologis yang kita pelajari nanti selama 5 hari. Ada reaksi-reaksi fisiologis yang terjadi secara otomatis. Jadi Anda bukan melihat apa yang dia katakan, Anda bukan melihat apa yang dia tampakkan, tapi apa tanda-tanda yang ada dalam fisiologisnya tadi. Nah, tanda-tanda perilaku tersebut yang kita amati. Kebocoran-kebocorannya gitu ya, kawan-kawan ya. Nah, nanti di sini ya, teman-teman ya, autonomic emotional arousal. Nah, ini. Kita deteksi kebimbangan, bergejolak, ada rasa bersalah, awan, pengalaman masa lalu tentang dampak kebohongan, antisipasi dampak hukuman, dan autonomic emotional arousal inilah yang akan memunculkan sebuah gejala-gejala tertentu, sebuah simptom-simptom yang terjadi pada diri. Dan itu kita pelajari, mulai dari
gerakan mata, ya, dari pupil mata ini yang nggak pernah bisa lepas ya. Anda seprofesional apapun kebohongan Anda bisa ditangkap hanya dengan melihat mata. Dari gestur, dari body posture, dari proxemic, kinetic, paralanguage, dan seterusnya. Dari banyak faktor. Itu kawan-kawan, jadi nanti saya ingin begini ya, kawan-kawan ya. Apakah Anda masih memiliki kepercayaan terhadap orang lain? Masih nggak nih? Masih? Kalau masih, maka kita harus belajar deteksi kebohongan untuk mencegah Anda mengeneralisir. Itu ya, kawan-kawan ya. Ya, langkah-langkahnya adalah melihat dari gambaran besar, ya, kemudian menetapkan baseline, baru kita channel akurasinya, dan inconsistent cues-nya, tanda-tanda yang nggak konsisten, itu tahapan-tahapannya. Nanti baru masuk ini ini pengacaranya eh, Trump ya. Nah, ini tanda-tanda kebohongan banyak nih, dari mata, dari bibir, ya, dari keluar keringat, dari melet-melet gitu ya. Ini kan kita lihat bukan hanya satu aspek ya, banyak aspek. Jangan hanya melihat tanda-tanda kebohongan hanya dari satu satu atau dua atau tiga ya. Kita lihat secara gambar besarnya. Nanti kita bahas ya. Ya, kita bahas ya. Ini namanya Rudy Melt ya. Ya, Rudy Giuliani namanya ya. Rudy Giuliani Cults Explosive Pairs Conference ya, dia mengklaim bahwa Soros dan Clinton itu ada di balik konspirasi national election di Amerika waktu itu. Ya, dan kita akan banyak bermain dengan gambar, dengan video, dan mohon maaf nanti di materi-materi lie detection saya juga akan tayangkan gambar apa video dari Panglima TNI, gambar video dari Kapolri, ya, dari pejabat-pejabat publik ya. Kita lihat ini untuk pembelajaran ya. Namun kita tidak menuduh mereka bohong nggak ya, tapi kita lihat tanda-tandanya. Gitu. Ya, gak usah khawatir ya. Ini kan presiden sudah bentar lagi selesai ya, jadi diganti oleh rezim baru ya. Jadi kita agak agak gibah sedikit lah pejabat-pejabat ya. Tapi bukan untuk dalam rangka gibah ya, dalam rangka belajar. Kalau videonya Pak Wim sih saya punya juga. Kalau mau dideteksi juga ini bohong nggak nih Pak Wim. Jadi teman-teman kita akan melihat deteksi kebohongan dari proxemic, kinetic, paralanguage, dan rhythmic cues dan lying eyes. Lying eyes ini yang paling keren ya, paling keren di antara yang lain ya. Kita juga bicara proximity, kita bicara micro expression ya dari Paul Ekman yang sudah ada sejak tahun 1975 ya, di mana kita melihat spontaneous facial expression, kebocorannya yang digerakkan oleh autonomic nervous system. Ya, ada bocor selama 1 detik. Jangan lihat Pak Mas Opan yang lagi senyum ya. Kita lihat 1 detik ada kebocoran pada saat senyum itu. Dia sedang apa? Bukan apa yang dimunculkan. Ini topeng. Apa kabar Pak Wim? Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah, ini topeng, bos. Yang Anda cermati adalah kebocorannya, bos. Itu ya. Ketemu istri, istri ketemu suami. Ya, suaminya senyum atau istri, istri kan pemain sendawara yang paling hebat ya, bisa pura-pura senang istri itu, pura-pura cinta, pura-pura bahagia, ya, pura-pura menikmati. Wah, pembohong paling hebat ya. Anda jangan terpaku melihat apa yang ditampakkan, salah besar Anda. Anda melihat kebocorannya, bos. Nah, ini yang paling keren ya. Mata nggak pernah bisa berbohong. Ya, kalau Anda lihat mata orang, langsung aja tampak kebohongan itu. Nanti besok teman-teman akan diajari. Ya, ini yang paling keren. Men lie, woman lie, your eyes don't. Karena eyes tidak bisa digerakkan oleh pikiran. Ya, mata itu nggak bisa digerakkan. Mata itu nggak bisa apa diperintah. Mata itu terjadi begitu saja bergerak. Ya, sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran Anda. Itu. Kalau saya sampaikan sekarang nanti nggak ada yang ikut gitu ya. Jadi ini memang harus apa dibikin bagaimana sih tanda-tanda mata ini gitu ya. Wah, ini. Ya, kita lihat pupil, kita lihat iris. Nanti kita latihan ya. Kita lihat gerakan pupilnya ya. Kita lihat gerakan matanya. Kedipan mata ya. Orang berkedip berapa kali sih bohong? Itu ada ilmunya. Mata berkedip itu wajar ya, tapi ada kedipan-kedipan tertentu yang merupakan tanda. Gitu. Kita lihat
kebocorannya. Kebocoran tubuh ini kita coba pelajari karena tubuh kalau bocor itu Maaf, Master, ke mute, Master. nih, kapasitas pengiriman sinyal lemah. Sedikit mendapatkan umpan balik sehingga orang mengabaikan bahasa bahasa badai Qs ini, tanda-tanda badai ini. Leakage itu kebocoran ini di sini juga bisa kita ambil. Itu teman-teman ya. Kemudian kawan-kawan juga akan ya akan mempelajari para language layer cues dari Pamela Myers. Ya, nanti teman-teman saya ajari mendeteksi kebohongan juga dari kata-kata, dari statement, dari nada suara, dari tekanan suara, gitu ya, dari berbagai sisi, gitu teman-teman ya. Dan Anda juga akan diajari 10 cara menjadi pembohong yang profesional, like spy. Jadi Anda juga akan dididik menjadi profesional liar. Itu bagi teman siapa tahu butuh ya. Tetapi mengajari ini bukan berarti nanti Anda harus berbohong. Namun siapa tahu suatu ketika Pak Wim perlu berbohong gitu ya. Itu paling tidak bisa tidak terdeteksi. Dan juga saya akan ajari Anda how to detach dari poligraf. Bukan attach, tapi detach. Anda lepas. Nanti ada kesimpulan no deception. Tidak ada kebohongan, tidak ada kecurangan. Anda juga diajari itu, kawan-kawan. Ya. Dan setelah itu ada bonus namanya forensic hypnosis. Itu sudah pas 1 jam lebih sedikit. Ya, boleh kalau mau ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan boleh. Baik, Wanita, silakan Bapak Ibu. Kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung ke Master Fauzan ya. Silahkan dengan langsung raise hand atau langsung via chat ya. ada pertanyaan ini, Master. Tanya bila ikut, Ya, tapi umpamanya yang 2 hari nggak bisa, nggak apa-apa, karena ada rekaman, ya. Ada rekamannya. Anda betul. bisa belajar dari rekaman. Dan kalau Anda sudah ikut kelas ini, Anda terhubung dengan saya secara pribadi. Anda boleh WA, Anda boleh Ya, japri, ya. Dan baik. Anda nggak malu lagi japri. Master, saya peserta ini. Biaya berapa? Nanti Mas Opan akan share, ada di setiap grup ya, teman-teman ya. Iya, betul. Dimulai hari Selasa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, setiap hari Anda bersama saya. Bu Darto, melirik ke kanan atau berbohong? Belum tentu. Bergantung. Ya, belum tentu. Jangan Anda ketipu. Wah, ini kalau ke kanan bohong enggak. Belum tentu juga. Ya, makanya Anda ikut biar tahu, biar paham. Silakan Pak Robertus. Ya, Pak Robertus mau bertanya? Boleh? Selamat malam, selamat malam, Master. Ya, Izin bertanya, eh, saya seorang guru, ya. senang sekali mendapat ilmu tentang deteksi kebohongan ini. Kira-kira untuk diterapkan dalam proses bimbingan atau pendidikan di sekolah tentang mendeteksi kebohongan siswa, misalnya, apakah bisa dipakai juga ya, Master? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Sangat bisa, Pak. Bahkan untuk guru itu hukumnya fardhu ain, wajib belajar ini, terutama BK, bimbingan konseling, kepala sekolah, ya, wali kelas juga iya ya. Namun terutama bimbingan konseling. Bimbingan konseling sedang memanggil seorang anak yang dianggap menjadi tersangka atau apa, terus dia berbohong dan Anda percaya gitu aja. Jangan. Ya nangis-nangis balik cewek ya, "Ah, nangis saya nggak mungkin gitu, nggak mungkin gitu." Gitu. Terus ada orang misalnya bilang sama bapak, Pak, saya ini gini-gini tuh anaknya Kiai, Pak. Demi Allah, demi Rasul, Pak. Saya tidak melakukan itu, Pak. Demi Allah, demi Rasul, Pak. Itu pasti bohongnya dalam analisis statement. Kalau sudah bawa-bawa nama Tuhan, demi Allah, demi Rasul, apalagi Pak Wim terus bawa kitab sucinya ditaruh sini, so demi Tuhan, wah enggak, itu pasti bohongnya. Itu contoh. Kalau Anda terus ikut percaya, salah, bos, salah, gitu ya. Jadi untuk seorang guru itu sangat bagus.
Kebetulan saya punya anak, alhamdulillah nggak ada yang berani berbohong. Karena setiap berbohong pasti ketahuan. Apalagi istri, nggak ada berani sampai sekarang. Gitu. Kalau bicaranya gugup gimana, Mas? Gugup, gugup itu karena bawaan baseline-nya atau enggak? Kalau dia lancar kayak saya nih ngomong, terus tahu-tahu gugup, ya pasti bohong lah. Tergantung baseline-nya. Tapi kalau memang biasa gugup, ya bukan. Maka kita harus belajar juga baseline. Itu teman-teman ya. Alhamdulillah Pak, anak saya tuh bukan tipe-tipe yang berbohong karena pasti ketahuan oleh papanya. Ya, anak saya tuh keren-keren semua. Saya bersyukur. Ya, mudah-mudahan terus diselamatkan Allah. Terima kasih, Master. Terima kasih. Ya, oke, saya kira cukup ya. Ya. Eh, menjawab pertanyaan. Biayanya biasanya 90, 19.30. Oh, ada pertanyaan nih. Jam berapa? 19.30. Betul. WIB Ya, bukan Wita ya. WIB ya, betul. 19.30 WIB. Nah, nanti kalau kita asik ngobrolnya itu bisa gak terasa, bukan lagi 2 jam bisa belandang ya teman-teman ya. Asik lah kita belajar ini ya. Ya sambil ngantuk-ngantuk itu ya. Tapi kalau udah masuk materi asik itu. Kalau Anda dengerin sambil ngantuk itu malah materinya masuk banget karena Anda di gelombang theta itu. Anda dengar suara saya tapi Anda ngantuk. Oke, Iya, terima kasih saudara-saudaraku ya. semua atas atensinya ya. Kalau sudah ketahuan berbohong, apa yang dilakukan? Anda harus bersikap. Kalau itu bisnis, putus bisnisnya. Ya, kalau itu mau beli rumah, gak jadi beli rumah. Ya, anak saya aja ya punya pacar, saya deteksi kebohongan dari pacarnya. Kalau dia pembohong, saya nggak mau. Berbohong itu pasti berbohong. Tapi berbohongnya itu penting nggak? Berbohongnya itu sangat urgent, sangat kritikal nggak? Gitu ya. Anak tuh tahu kita bohong, tapi ini bohong yang bahaya apa enggak? Itu Pak gunanya. Apa yang dilakukan? Ya kita harus bersikap dong. Punya tim yang bohong langsung buang timnya. Saya punya, misalnya Anda punya suami yang tukang bohong. Lihat, suami Anda layak dipertahankan. Apakah dia istimewa? Enggak, ya tendang aja. Gitu. Tapi kalau ada dia layak dipertahankan, bisa Anda pakai tips and trick nanti bagaimana membuat suami lebih jujur. Gitu. Tapi kalau Ya. berbohong itu menjadi sudah penyakit, sudah struktur DNA-nya, itu agak susah, sulit. Anda harus tukar tambah suami. Ya. Kalau Anda punya istri kok, istri itu sudah nggak layak dipertahankan, buang aja. Emangnya wanita cuman lo, emangnya wanita di dunia ini hanya kamu gitu ya. Itu buang aja. Kalau sudah itu sudah nggak bisa diperbaiki kan gitu kan. Tapi kalau dia layak dipertahankan, ayo kita diskusi, kita pertahankan. Tapi kalau dia memang orang yang nggak layak dipertahankan, ya sudah. Malah kalau bagi laki-laki kesempatan ini cari variasi baru. Pak Budiarto malah seneng itu, lepas aja lah. Punya alasan terlepas, bisa ganti suasana yang lain gitu, bisa ganti apa hal yang lain gitu kan. Ya, tapi kalau dia berkualitas, memang layak dipertahankan, ayo kita bina. Itu kita bersikap. Ya, kalau bagi seorang hakim, seorang lawyer, seorang jaksa beda lagi. Itu nanti kaitannya dengan pasal, dengan putusan. Kalau lawyer, dia bohong-bohong terus, Anda sebaiknya tidak bersedia jadi lawyer dia. Karena kalau dia terus berbohong, di pengadilan baru terungkap kredibilitas Anda yang jatuh di mata orang. Karena Anda sudah nggak bisa lagi membela dia. Karena dia nggak terbuka sejak awal. Ya, Anda bisa berbisnis lagi, Anda menikah lagi. Ya, kalau Pak Bunarto bisa menikah lagi, bisa Anda bisa bisnisnya tambah bagus gitu ya. Lewat telepon bisa, ya. Lewat telepon bisa, lewat telepon bisa. Mendeteksi hubungan tanpa melihat mimik wajah bisa, ya Mas bisa lewat telepon. Itu kita deteksi dari suaranya. Itu Mbak Luna, gitu. Oke, ya bagi Ya. yang belum terjawab, saya ada di semua grup di seluruh Indonesia karena saya adalah ketua umum. Saya berada di semua grup, jadi Anda boleh cari WA, nomor saya, Anda boleh kontak gitu ya. Sampai jumpa di hari Selasa bersama saya. Mari kita belajar
Ya, ada 4 hal yang Anda nggak boleh pelit. Satu, kesehatan mental. Berapapun biayanya Anda keluarkan. Karena kesehatan mental akan berpengaruh pada aspek apapun dalam hidup Anda. Setuju? Setuju ya. Yang kedua, Setuju, kesehatan Master. fisik. Nggak ada gunanya Anda kaya raya kalau Anda kena asam urat. Ya, asam auratnya juga akhirnya terkena, gitu kan? Nggak ada gunanya kaya raya. Nah, kesehatan mental, kesehatan fisik. Yang ketiga adalah investasi leher ke atas, nggak usah mikir, karena berapapun biaya yang Anda keluarkan, ya tidak ada artinya dibandingkan dengan ilmu yang Anda dapat. Yang terakhir ada sedekah, itu jangan pelit. Ya, yang terakhir adalah yang nomor 5 nih tambahan, untuk ngasih ke saya juga nggak boleh pelit. Nah, Anda kasih kasih aja. Oke, terima kasih. Ya, kalau 4 hal itu Anda jaga, maka Anda akan mengundang keberlimpahan datang kepada Anda. Tapi kalau 4 hal itu Anda pelit, maka Anda mengundang kemiskinan datang pada Anda. Ingat kata-kata saya dan Anda boleh buktikan. Ya, apakah Anda mengundang kemiskinan atau Anda mengundang keberlimpahan? Ya, Pinocchio apakah memang sekedar pembohong atau sekedar kan? Pembohong, karena itu penelitian sejak abad 18. Nanti kita jelaskan di materi. Efek Pinocchio namanya, efek Pinocchio. Ya. Di mana pada saat ada berbohong, saraf di ujung hidung ini gatal sehingga ada sering gosok-gosok hidung. Nah, itu tanda salah satu tanda kebohongan. Ini baru saya bocorkan satu tanda kebohongan. Ini gatal. Itu begitu bohongin. Nah, sehingga kalau orang ngomong sering begini, ya itu sudah itu salah satu tanda baru satu ya kita bocorkan. Oke, saya kira Anda jangan tanya-tanya terus lama-lama aku kepancing, aku buka-buka semua lah pula lah kan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah ya. Selamat malam. Om Santi 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 Om ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya aturkan kembali ke Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik, terima wabarakatuh. kasih Terima Master kasih, Master. Fauzan Terima kasih. atas materi yang sangat luar biasa ya. Tadi sudah dibocorkan satu tadi oleh Master Fauzan tanda-tanda kebohongan ya dengan gatalnya hidung sehingga apa tadi yang ditanyakan Pinocchio ya mungkin itu relate yang udah yang dijelaskan oleh Master Fauzan dan terkait dengan biaya dari kelasnya Bapak Ibu jadi untuk biayanya 2.500.000 ya Bapak Ibu ya jadi selama 5 malam nanti Bapak Ibu akan mendapatkan rekaman dan juga akan mendapatkan sertifikat lie detection Dan sebagai ada titelnya Mas, ada ya gelarnya. ada gelarnya ya dan itu nanti Bapak Ibu juga dapat sertifikatnya Bapak Ibu. Dan Jadi sekalian kami tambahan mm, tambahan Mas Opan, begitu ada gelar, Anda bisa dipakai oleh pengadilan sebagai saksi ahli, seperti yang terjadi di Aceh. ya, Gitu. Karena gara-gara gelar itu, Anda diminta bantuan oleh pengadilan sebagai saksi ahli. Oke, lanjut Mas. siap. Jadi saya yakin nih Bapak Ibu sudah banyak yang penasaran. Jadi jangan ditunda-tunda seperti yang diinformasikan oleh Master Fauzan tadi. Investasi leher ke atas itu salah satu hal terpenting juga ya Master ya Ya, untuk keberlangsungan hidup kita. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian ya Bapak Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Master Fauzan Asmara atas atensinya, atas kemerahan hatinya untuk memberikan ilmu sekilas tentang lie detection dan juga saya aturkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bermalam minggu bersama kami di IHC yaitu untuk sama-sama belajar di lie detection ya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin cukup sekian untuk preview kita di malam hari ini. Saya Opan dari IHC pamit undur diri. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada salah kata dari pembukaan tadi sampai dengan di akhir sesi di malam hari ini. Saya Opan dari IHC pamit undur diri Bapak Ibu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Ibu. Sampai jumpa di kelas. dadah Mbak Nora, terima kasih Bu Nora Palembang, Pak Syaiful, makasih. Terima Kasih. kasih, Master. Ya, Pak Budiaranto, Pak Wim, makasih, Terima matur nuwun. kasih. Terima kasih banyak, Pak Fauzan. Master. Selamat malam. Ya, ya, ya. Izin live ya. Kita live Terima bareng-bareng kasih, ya. Master. Terima kasih, Ya. Master. Sehat Ya, selalu Master. Istirahat ya, Master. Besok ada Selamat jadwal level 2. ya.